Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Via Kurniatri dengan NPM 2240701123, Fauzan Sidada dengan NPM 2240701124, saya sendiri Afin Hardianti dengan NPM 2240701125, Muhammad Khairul Anam dengan NPM 2240701126, dan yang terakhir Satria Aman Daud Indra Saputra dengan NPM 2240701127. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Archaebacteria. Berikut paparan dari kami. Bakteri merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang tidak bisa dilihat oleh mata langsung. Organisme yang jumlahnya paling banyak daripada makhluk hidup yang lain. Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, dari kata archeo yang berarti kuno. Archaebacteria adalah sel-sel paling awal kuno yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Archaebacteria merupakan organisme yang tertua yang hidup di bumi. Habitat Archaebacteria. Habitat Archaebacteria dapat ditemukan di danau dengan kadar garam tinggi, sumber air panas, rawa dengan keasaman tinggi, dan laut dalam kadar garam yang sangat tinggi. Habitat ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, metanogen adalah Archaebacteria yang hidup pada lingkungan anaerobik yang ekstrim seperti pada lumpur. Kelompok ini mampu menghasilkan gas metana. Yang kedua, halofil. Halofil adalah yang hidup pada lingkungan yang berkadar garam tinggi. Yang ketiga, termofil. Termofil adalah Archaebacteria yang hidup pada lingkungan yang suhu tinggi dan bersifat asam. Ciri-ciri Archaebacteria. 1. Bakterinya bersifat prokariotik, dengan kata lain bakteri ini tidak memiliki nukleus. 2. Adanya tRNA dan RNA ribosom yang khas. 3. Tidak adanya dinding sel peptidoglikan dengan dalam banyak kasus digantikan oleh lapisan yang sebagian besar mengandung protein. 4. Hidup secara berkoloni atau berkelompok dan soliter sendiri. Dapat hidup di tempat yang ekstrim. Siklus hidup Archaebacteria itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pembelahan biner. Pembelahan biner itu merupakan pembelahan sel tunggal yang membentuk 2 sel anak yang secara genetik identik dengan sel induknya. Yang kedua itu ada pembelahan secara tunas. Pembelahan secara tunas yaitu suatu proses pembelahan yang dimulai dari berkembang dan tumbuhnya tonjolan kecil pada ujung sel. Yang ketiga itu ada fragmentasi. Fragmentasi pembelahan secara tunas yaitu suatu proses pembelahan yang dimulai dari berkembang dan tumbuhnya tonjolan kecil pada ujung sel. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Archaebacteria. Bila ada pertanyaan, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.